Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Sihan, saya dari Prodi Satu Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan membahas praktikum saya yang keenam yaitu tentang grabs dan hips. Jadi buat yang belum tahu bahwa grab itu adalah eh, Jadi buat yang belum tahu bahwa grab itu adalah struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Jadi grab itu terdiri dari vertex dan node, di mana vertex itu berupa titik atau objek, dan edge itu yang menghubungkan antara vertex lah. Oke, dan untuk heap itu adalah struktur data berbentuk binary tree khusus yang biasanya digunakan untuk mengambil nilai terbesar atau terkecil dengan cepat. Yang dimana ada dua jenis heap, yaitu max heap, yaitu yang dimana terdapat nilai besar. Kemudian ada min heap, yaitu nilai terkecil yang ada di root. Oke, langsung saja kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu jarak terdekat. Di mana misalkan kita ingin mengetahui jarak terdekat dari titik nol ke titik 4, maka akan terdapat beberapa jalur. Selanjutnya tentukanlah jarak yang paling terdekat dari jalur-jalur tersebut. Oke, sebelum membahas studi kasus, saya akan menjelaskan course saya yang sebelumnya, yaitu dari aktivitas praktikumnya. Nah, yang ini. Oke. Hmm. Oke, yang pertama di sini terdapat private has map string array list string address edge list sama dengan new has map yang dimana ini digunakan untuk menyimpan grab dalam berbentuk agency list. Kemudian terdapat method print grab, yaitu public void print grab system print at least. Nah, yang dimana fungsinya adalah menampilkan isi grab dalam berbentuk adjacency list. Nah, kemudian di sini terdapat operasi dasar grab. Yang pertama adalah add vertex, di mana public boolean add vertex string vertex. Di mana fungsinya itu adalah menambah vertex atau node baru ke dalam grab. Nah, jadi logikanya itu adalah cek apakah vertex sudah ada. Kemudian jika belum ada maka akan dibuat list kosong. Kemudian dimasukkan ke add list. Oke, ke agency list. Nah, selanjutnya ada add, add edge. Nah, itu yang ini. Oke, jadi public boolean add edge string vertex 1 string vertex 2. Yang mana fungsinya adalah menambahkan edge atau hubungan antara dua vertex. Di mana grep ini adalah undirect, artinya itu dua arah. Selanjutnya ada remove edge. Remove edge yaitu public boolean remove edge string vertex 1 string vertex 2. Yang mana fungsinya adalah menghapus hubungan antara dua vertex. Kemudian ada remove vertex, yaitu yang ini. Nah, public boolean remove vertex string vertex. Fungsinya itulah menghapus vertex dan semua edge yang terhubung dengannya. Jadi langkahnya adalah eh, cek apakah vertex ada, kemudian loop semua tetangganya, kemudian hapus vertex dari neighbor, kemudian hapus vertex dari grab. Selanjutnya masuk kita ke studi kasus yang tadi yang pertama, yaitu studi kasus jarak terdekat. Ini adalah Dijkstra algorithm. Yang pertama adalah penyimpanan wake. Jadi private hashmap string integer wake sama dengan new hashmap. Nah, artinya adalah digunakan untuk menyimpan bobot antar vertex. Format key adalah vertex satu, vertex 2. Contohnya dulu A adalah vertex satu, B adalah vertex 2 sama dengan 5 gitulah. Kemudian ada add edge weight, yaitu public boolean add edge weight. String V1, string V2, integer weight. Fungsinya dalam menambahkan edge sekaligus bobotnya. Langkahnya yang pertama adalah panggil add edge, kemudian simpan wake. Oke, selanjutnya ada get weight, yaitu ini private integer get wake string V1, string V2. Fungsinya adalah mengambil bobot antara dua vertex. Jika tidak ada wake, maka dia akan mengembalikan return integer max value. Artinya jaraknya dianggap sangat besar atau tidak terhubung. Nah, di sini adalah kuncinya. Algoritma Dijkstra. Shortest path. Oke, untuk mencari shortest path, public void shortest path, string start, string end. Fungsinya adalah mencari jarak terpendek antara dua vertex menggunakan Dijkstra algorithm. Nah, struktur yang digunakan itu yang pertama adalah hashmap, ya hashmap, hashmap string integer distance. Sebenarnya di hashmap, yaitu menyimpan jarak dari start ke semua vertex. Ada previous, yaitu yang ini.
Hashmap string string previous sebenarnya new hashmap yang artinya menyimpan node sebelumnya untuk membangun jalur. Kalau ada visited visited yaitu array release string visited sebenarnya new array release yang menyimpan node yang sudah diproses. Selanjutnya untuk inisialisasi yaitu nah ini for string vertex adjust list keyset distance put vertex integer max value previous put vertex null yang mana semua jarak itu dibuat tak hingga kecuali start. Nah startnya ini adalah distance put start null. Jadi yang selanjutnya adalah loopnya. Oke, while visited size as lebih kecil dari agency list size. Nah, selama masih ada vertex yang belum dikunjungi. Kemudian ada mencari vertex dengan jarak terkecil, yaitu for string vertex distance keyset. Cari node dengan node paling kecil, distance paling kecil yang belum dikunjungi. Nah, kemudian tandai sebagai visited at current yang ini. Kemudian ada update jarak yang ini itu update jarak serangga itu for string neighbor agency list get current yang dimana hitung jarak baru ini yaitu dengan cara distance sama dengan distance atau distance current plus w current neighbor. Nah jika dia lebih kecil maka distance neighbor sama dengan new distance previous neighbor sama dengan current. Nah kemudian untuk outputnya itu adalah sebagai berikut. Kemudian untuk membangun jalur. Oke, array list, string path sama dengan new array list, mulai dari node n lalu mundur ke start, dibalik menjadi ya start. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama adalah bahwa program ini adalah implementasi grep berbobot menggunakan agency list yang memiliki fitur yaitu menambah vertex, kemudian menambah edge, kemudian menghapus vertex, kemudian menghapus edge, kemudian menambah bobot edge, kemudian menghitung jarak terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini digunakan untuk mencari rute paling pendek dari satu node ke node lain pada graf berbobot. Oke, selanjutnya masuk kita ke heap. Jadi untuk apa tadi eh ya, jadi cara kerjanya adalah program yang dibuat itu bertujuan untuk menyelesaikan studi kasus pencarian jarak terpendek pada grab menggunakan pendekatan algoritma Dijkstra. Nah, struktur data utama yang digunakan dalam program ini adalah agency list yang disimpan menggunakan hashmap string, array list string pada struktur ini. Jadi setiap vertex itu disimpan sebagai key dan daftar vertex yang terhubung dengannya disimpan sebagai value dalam bentuk array list. Representasi ini dipilih karena lebih efisien dalam penggunaan memori dibandingkan agency matrix terutama ketika jumlah edge tidak terlalu banyak. Nah, jadi melalui metode seperti add vertex dan add edge, ya program dapat membangun struktur gap yang dengan menambahkan simpul serta hubungan antar simpul. Nah, karena grep pada studi kasus memiliki bobot pada setiap edge, maka program ditambahkan struktur data tambahan berupa hashmap string integer yang berfungsi untuk menyimpan bobot dari setiap hubungan antar vertex. Jadi bobot tersebut disimpan dengan format key berupa kombinasi dua vertex misalnya 01 atau 10 sehingga grep tetap dapat digunakan sebagai grep tidak berarah. Metode add edge weight digunakan untuk menambah edge sekaligus menyimpan bobotnya, sedangkan metode get weight itu digunakan untuk mengambil nilai dari bobot antar dua vertex yang terhubung. Ya, jadi proses pencarian jalur terpendek dilakukan melalui metode shortest path, yaitu string start, string end, yang mengimplementasikan prinsip dasar algoritma Dijkstra. Pada metode ini digunakan tiga struktur utama, yaitu distance, previous, dan visited. Nah, struktur distance digunakan untuk menyimpan jarak terpendek dari vertex awal menuju setiap vertex lain dalam graf. Awalnya semua vertex diberi nilai jarak terhingga, yaitu integer max value, kecuali vertex awal yang bernilai 0. Struktur visited digunakan untuk Ya, struktur visited digunakan untuk menandai vertex yang sudah diproses agar tidak dihitung kembali. Sedangkan previous digunakan untuk menyimpan vertex sebelumnya karena dalam jalur terpendek sehingga nantinya dapat dibentuk kembali jalur yang dilalui. Algoritma kemudian bekerja dengan cara memilih vertex yang memiliki jarak terkecil yang belum dikunjungi. Kemudian vertex itu tersebut dijadikan sebagai vertex saat ini atau current vertex. Kemudian program akan mengevaluasi semua tetangganya. Untuk setiap tetangga,
Program menghitung jarak baru dengan menjumlahkan jarak dari vertex awal ke vertex saat ini dengan bobot edge yang menghubungkannya. Jika jarak baru tersebut lebih kecil daripada jarak yang disimpan sebelumnya, maka nilai jarak akan diperbarui dan vertex sebelumnya akan disimpan dalam struktur previous. Proses ini terus dilakukan sampai semua vertex diproses atau vertex tujuan telah ditemukan. Setelah jarak terpendek ditemukan, maka program kemudian membentuk kembali jalur yang dilalui dengan menelusuri data pada struktur previous mulai dari vertex tujuan hingga kembali ke vertex awal. Jalur tersebut kemudian dibalik agar urutannya menjadi dari vertex awal menuju vertex tujuan berdasarkan hasil eksekusi program pada graf yang diberikan. Diperoleh bahwa jalur terpendek dari vertex 0 ke vertex 4 adalah melalui vertex 07654 dengan total jarak 21. Dengan demikian, program berhasil mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek pada grafik berbobot sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang kedua yaitu studi kasus HIP. Di mana pada studi kasus ini terdapat dua tugas yaitu tentang elemen terkecil dan juga nilai max elemen pada stream. Oke, eh, di mana diberikan sebuah array, temukanlah elemen terkecil pada urutan KK. Contoh terdapat array 17289 dan nilai KK adalah 3. Maka hasilnya adalah 7 karena nilai tersebut adalah nilai terendah di urutan ketiga. Urutan ketiga. Oke, sebelumnya mari kita bahas kode heap. Kode heap.java yang saya buat. Ya. Oke, yang pertama itu adalah struktur data heap, in mana private array list string integer heap digunakan untuk menyimpan data heap dalam berbentuk array list. Kemudian heap yang digunakan dibuat adalah max heap. Artinya nilai terbesar selalu berada di root index 0. Oke, konstruktornya itu public heap. Public heap, this heap. Ini release. Fungsinya itu adalah membuat heap kosong saat objek dibuat. Kemudian ada metode get heap, yaitu public list integer get heap return new array release heap. Fungsinya itulah mengembalikan isi heap, dibuat copy baru agar data asli tidak berubah dari luar kelas. Kemudian adalah menghitung posisi node yaitu left child. Untuk left child itu private integer left child integer index return 2 kali index plus 1. Sedangkan right-nya adalah kebalikannya. Oke, sedangkan untuk parent private integer parent integer index integer return index min 1/2. Ada metode swap. Jadi private void swap integer index 1 integer index 2. Fungsinya adalah menukar dua nilai dalam heap. Selanjutnya ada metode insert. Ya, metode insert yaitu public void insert integer value. Fungsinya adalah menambahkan elemen baru ke heap. Langkahnya adalah tambahkan di akhir heap yaitu heap add value. Kemudian heapify up atau bubble up yaitu while current lebih besar sama dengan 0 dan heap give current lebih besar heap get parent current. Nah, artinya jika elemen dari besar dari parent maka dia akan ditukar. Selanjutnya ada metode sing down. Oke, metode sing down yaitu private void sing down integer index. Fungsinya itu adalah menurunkan elemen dengan struktur max heap tetap benar, yaitu digunakan saat menghapus root. Memang langkah-langkah itu adalah bandingkan dengan child kiri, kemudian dibandingkan dengan child kanan, kemudian ambil yang lebih besar, kemudian tukar jika perlu. Kemudian ada metode lagi yang baru, yaitu metode remove. Oke, metode remove, public integer remove. Fungsinya itu adalah menghapus elemen terbesar dari root dari heap. Langkah itu yang pertama, ambil root menggunakan max value sama dengan heap get null. Kemudian ganti root dengan elemen terakhir menggunakan heap set null last element. Kemudian hapus elemen terakhir yaitu heap remove last. Kemudian diperbaiki heap menggunakan sing down null. Kemudian kita masuk ke studi kasus yang tadi yaitu elemen terkecil. Oke. Public integer find k to small less integer r integer k. Fungsi adalah mencari elemen terkecil K dari sebuah array menggunakan heap. Strateginya adalah menggunakan max heap ukuran K. Yang pertama adalah kosongkan heap menggunakan heap clear.
kemudian masukkan semua elemen menggunakan insert 6. Kemudian jika ukuran heap ini lebih besar dari K, maka dia akan dihapus, yaitu menggunakan remove. Oke. Nah, kemudian ya, contohnya itu adalah terdapat array 7, 10, 4, 3, 20, 15. Kita buat K-nya sama dengan 3. Maka heap-nya itu menyimpan 7, 4, 3. Nah, dari 7, 4, 3, elemen terbesar adalah 3. 7. Berarti the third smallest sama dengan 7. Oke, sekarang kita masuk. Jadi, ya, untuk analoginya bahwa metode find ke small ini ditambahkan untuk menyelesaikan studi kasus mencari elemen terkecil pada urutan KK dari sebuah array dengan memanfaatkan struktur data max heap yang sudah ada pada kelas heap. Cara kerjanya adalah dengan terlebih dahulu mengosongkan heap menggunakan heap clear agar tidak ada data lama yang tersisa. Dan setelah itu, setiap elemen pada array dimasukkan ke dalam heap menggunakan metode insert. Nah, ketika jumlah elemen di dalam heap itu melebihi nilai K, maka metode remove dipanggil untuk menghapus elemen terbesar yang berada pada root heap. Nah, karena heap yang digunakan adalah max heap, dengan cara ini, eh, heap hanya akan menyimpan K elemen terkecil dari array. Kemudian setelah seluruh elemen array diproses, nilai yang berada pada root heap, heap get null, merupakan elemen terbesar dari K elemen terkecil tersebut. Nah, jadi yang berarti elemen tersebut eh, adalah elemen terkecil pada urutan KK. Metode ini lebih efisien dibandingkan dengan mengurutkan seluruh array karena hanya membutuhkan kompleksitas waktu sekitar O n log K. Oke, selanjutnya masuk kita ke studi kasus yang kedua. Ini, nilai max elemen pada stream. Memanfaatkan heap diberikan sebuah array dan dikembalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya. Contohnya terdapat array 152936, maka hasilnya adalah 155999. Nilai apa? Nilai 2 diganti menjadi 5 karena nilai 5 merupakan nilai terbesar dari elemen sebelumnya. Oke, maka untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Oke, nilai max elemen pada stream public integer max elemen stream integer R. Nah, jadi fungsinya itu adalah mencari elemen terbesar setiap kali data baru masuk ke stream. Oke, eh, ya. Misalnya contohnya itu adalah 51382. 51382. Heapnya itu adalah 5 51 53 8531 kemudian 851312. Oke. Jadi max elemen stream ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dari setiap elemen pada sebuah stream array dengan memanfaatkan struktur data max heap. Kemudian metode ini bekerja dengan membaca elemen array secara berurutan seperti aliran data atau stream. Kemudian setiap elemen yang dibaca dimasukkan ke dalam heap menggunakan metode insert sehingga heap selalu menjaga sifat max heap di mana nilai terbesar berada pada root. Setelah elemen dimasukkan, nilai pada root heap get null diambil sebagai nilai maksimum dari semua elemen yang telah diproses hingga saat itu. Lalu disimpan ke dalam array hasil pada indeks yang sesuai. Kemudian proses ini dilakukan terus-menerus sampai seluruh elemen array selesai diproses. Nah, dengan pendekatan ini, program dapat mengetahui nilai maksimum secara bertahap tanpa perlu mengurutkan seluruh array terlebih dahulu. Oke, untuknya berikut adalah sebagai berikut. Array punya 1529366. Max element dari step sebelumnya, kemudian hasil outputnya adalah 1559999. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya Ian Kurniawan Siahaan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.